Ratusan tahun yang lalu, ada sebuah negeri yang rakyatnya terseok-seok karena penjajahan. Tentara Nippon dan Kompening membuat rakyat negeri tersebut sengsara. Penguasaan penjajah membuat penduduk pribumi terdolimi. Kerja paksa tanpa bayaran, hasil bumi dibawa lari. Ratusan tahun rakyat negeri tersebut hidup dalam ketakutan, siksaan, penderitaan, kepedihan, dan kesengsaraan. Namun, para pejuang tak patah semangat untuk terbebas dari penjajahan. Dengan persatuan dan kesatuan, mereka berjuang dan berperang, melakukan perlawanan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tetesan, bahkan kucuran darah tak mereka hiraukan. Merdeka atau mati menjadi sebuah semboyan demi kebebasan dalam berkehidupan. Bambu runcing, pedang, bahkan ketapel melebur dalam semangat persatuan dan kesatuan merebut kemerdekaan. Panjang cerita, akhirnya kemerdekaan berhasil didapatkan. Dan konon, para pejuang sepakat menamai negeri tersebut dengan NKRI. Kini, kisah berlanjut di puluhan tahun kemudian. Ada seorang yang pongah, congkak, tak beradab, dan tak berakhlak, mengaku sebagai keturunan nabi. Dia seorang yang songong dan sombong. Sesuai dengan namanya yang buruk, maka sikap dan perilakunya pun sangat buruk. Orang itu bernama Zakar Demit. Ia kesana kemari selalu teriak-teriak soal nasabnya. Mencaci, memaki, bahkan pada Umaro NKRI yang kala itu dipimpin seorang bernama Totowi. Dia berani merendahkan, menghina, bahkan mengancam pemimpin yang sudah ditetapkan Allah untuk NKRI. Dia lupa bahwa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan, menghina, melecehkan pemimpin Allah di bumi, Allah yang akan merendahkannya. Allah bukan manusia. Masa Dzurriyyah Rasul nggak ngerti, nggak paham? Hah. Dan untungnya itu terjadi di zaman Totowi. Coba bayangkan jika itu terjadi di zaman Soekarto, maka bisa dipastikan si Zakar Demit akan hilang, lenyap, alias modiar. Tapi tidak dengan Totowi. Meski Totowi bukan keturunan nabi, justru ia mewarisi akhlak dan sifat-sifat nabi.
yang tak pernah membalas perlakuan buruk si Zakar Demit. Ya mungkin Totowi nggak denger, Totowi nggak tahu, atau Totowi nggak mau denger dan nggak mau tahu, nggak peduli, atau kalau boleh pinjam istilah Jawa, orang ngereken, orang digubris, orang nganggep, nggak dianggep, nggak digubris. Atau mungkin karena ada para ulama dan habib yang benar-benar keturunan rasul yang tawadu di sekeliling Totowi yang selalu menjadi penasehatnya. Benar-benar ulama dan benar-benar habib yang justru dibilang munafik oleh sebagian kecil orang yang juga mengaku dirinya ulama dan habib. Ya mungkin saja, mungkin ya, dengan dalih ulama nggak boleh mendatangi pemimpin atau umaroh. Atau mungkin saja karena mereka tidak pernah mendapat kue, tidak pernah mendapat makanan, tidak pernah mendapat tempat yang nyaman di pemerintahan. Mungkin ya, mungkin sehingga mereka keleleran di jalan, kelaparan. Makanya mereka teriak-teriak di luaran penuh kebencian, minta perhatian. Sayangnya nggak digubris oleh Totowi. Meski begitu, Zakar Demit dan beberapa orang di sekelilingnya tetap ingin dimuliakan oleh para penduduk pribumi dengan panggilan Habib. Karena dengan dalih nasab dan hadis, dia bisa menisbatkan diri layak dihormati. Bahkan meski ia bodoh sekalipun, ia menganggap dirinya lebih mulia dibanding para kiai. Dengan bekal nasab yang ia akui, dengan dalih habib dan hadis yang ia gunakan, serta sesekali dibumbui dengan ayat kitab suci, ia merasa kedudukannya lebih tinggi. Ia berharap orang lain menghormati. Ia beranggapan menjadi tuan di NKRI, sebuah negeri yang sebenarnya, sebuah negeri yang sebenarnya adalah tempat ia numpang dan mengais rejeki. Namun ia lupa diri. Ia justru berlagak bak pejuang, bak pahlawan kemerdekaan yang kesiangan. Dengan yel-yel yang memekakkan telinga penduduk pribumi. Takbir! Takbir! Bak perang melawan penjajah ratusan tahun yang silam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah Zakar Demit menyadari kedudukannya? Atau justru ia akan semakin merajalela karena penguasa membiarkannya? Akankah ulama dan habib-habib yang alim dan tawaduk menasehatinya? Apakah umaroh dan nasionalis tak lagi dapat berbuat apa-apa? Lalu membiarkan persatuan dan kesatuan terkikis, terkoyak dan terpecah belah? Sementara di satu sisi, para penduduk negeri sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Atau mereka menunggu penduduk pribumi beraksi. No, sabar. Sabar wahai penduduk negeri. Sabar wahai pribumi.
ahanahullah akan terjadi. Ahanahullah, Allah yang akan merendahkannya dengan caranya. Kalian tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetaplah kalian jaga persatuan dan kesatuan. Kalian jaga keimanan dan ketakwaan. Namun, tetap waspada. NKRI, harga mati.